Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para netizen, para subscriber, para pemerhati channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Baik itu yang di Nusantara, di Indonesia, di Pulau Jawa khususnya, baik itu yang di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, maupun di Pulau Bali dan di pulau-pulau lainnya yang ada di seluruh Indonesia, tanah air kita tercinta. Semuanya semoga saja para pemirsa tetap sehat, tetap semangat, dan juga diberikan kewilujengan, keberkahan, dan juga diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga yang berada di luar negeri, baik itu yang di Hong Kong, yang di Jerman, yang di Taiwan, yang di Thailand, yang di Amerika, maupun yang di Singapura, dan juga yang di Brunei Darussalam. Semoga saja semuanya yang setia menyimak dari konten-konten Padepokan Gaul merasakan manfaat, baik itu manfaat yang tidak kasat mata maupun manfaat yang secara nyata bisa dirasakan langsung. Dan senantiasa kami doakan juga yang saat ini sedang mengalami banyak permasalahan, baik itu kesulitan, baik itu sulit jodohnya, baik itu sulit rezekinya, maupun permasalahan-permasalahan lain. Semoga saja diberikan kemudahan dan juga diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusi yang terbaik, dan juga nantinya bisa membawa sebuah hikmah yang akhirnya hikmah itu bisa membawa kita lebih baik lagi dan juga bisa menerima dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang sakit, baik itu yang memiliki penyakit medis maupun penyakit non medis, semoga saja diberikan kesembuhan oleh Allah dengan cara yang baik, cepat, dan tentunya yang nyata, dan tidak kambuh-kambuh lagi nantinya penyakitnya. Dan semoga setelah sembuh bisa melaksanakan perintah Allah dengan cara apa yang sering kita sampaikan di konten-konten Padepokan Gaul seperti itu. Dan alhamdulillah para pemirsa, bertemu kembali dengan kami tim Padepokan Gaul. Dan pada malam kesempatan kali ini kami mohon izin ingin membuat salah satu konten sisi gaib daripada banyak sekarang di kalangan manusia yang sudah berpasangan suami istri, namun hubungannya itu tidak harmonis, bahkan cenderung ada dari kalangan istri atau perempuannya itu terkena gangguan guna-guna dari laki-laki lain, maupun di suaminya yang terkena gangguan guna-guna dari perempuan lain. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini akan menguak sisi gaibnya seperti apa sih mereka semua bekerja. Dan narasi sedikit dari kami, dulu Allah menciptakan daripada leluhur manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Siti Hawa dengan cara berpasangan, dan itulah bakal daripada golongan manusia yang akhirnya bisa berpasang-pasangan. Dan bagaimana selayaknya kita menyikapi daripada yang sudah berpasang-pasangan, yang harus kita lakukan itu seperti apa, dan bagaimana yang harus kita tempuh langkahnya supaya hubungan yang sudah terikat, terjalin dengan pasangan kita itu menjadi harmonis dan awet, dan mampu mengarungi daripada samudera cinta yang pernah diikrarkan terdahulu. Seperti itulah narasi dari kami, dan semoga saja nanti ada sebuah pembelajaran bagaimana penanganan jika seseorang manusia itu terkena daripada guna-guna dari orang lain. Dan wabil khusus pada malam kesempatan kali ini, yaitu yang terkena guna-guna di malam kali ini yaitu golongan perempuan atau si gadis cantiknya
Dan yang mengguna-guna yaitu golongan laki-laki yang sering disebut di kalangan manusia di dunia familiarnya, di dunia nyata mau di dunia maya itu disebut perebut bini orang gitu. Namun itu semua tak lepas daripada kehendak Allah begitu. Karena Allah sudah mengizinkan dan menghendaki itu semua bisa terjadi gitu. Dan semoga saja itu membawa dampak positif bagi kita. Apa langkah-langkah yang kita persiapkan nantinya menghadapi bahtera rumah tangga, bahtera cinta, bagaimana alur samudranya kita lalui. Dan saya sendiri alhamdulillah masih jomblo pemirsa. Jadi ya mohon maaf, itu sedikit saja narasinya, karena untuk percintaan yang sah nyata itu belum bisa praktek. Begitu ya Mas Hamid? Kurang lebihnya seperti itu. Dan semoga saja nanti ya dipertemukan dengan jodohnya dalam waktu dekat, cepat. Amin. Dan jodoh yang terbaik dari Allah kepada kami semua. Amin. Amin. Dan bagi para pemirsa juga, semoga jodohnya sudah didapatkan, itu terjaga, terjalin sampai akhir hayat nanti, bahkan bisa bertemu kembali lagi di alam sana. Gitu saja. Gimana Mas Hamid? Sudah siap kesempatan malam kali ini? Siap Mas. Alhamdulillah. Walaupun kita sama-sama jomblo, kita niatkan saja dalam rangka berjuang ikut beliau gitu ya. Oke, siap. Siap. Mohon izin, mohon doanya pemirsa, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Amin. Dan ini ada daripada korban yang terkena guna-gunanya, dan ada juga daripada orang yang mengguna-guna. Dan mohon maaf, identitasnya kami sembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berpengaruh apapun nanti ke jasad mediator yang dimasuki ini. Semuanya disini menyesuaikan jasadnya, dan juga yang masuk benar-benar nantinya yang asli. Dan jika berbicara bohong atau dusta, otomatis tubuhnya terpotong-potong dan meledak terlempar ke neraka jahanam. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang menguasai daripada jasad perempuan ini dari guna-guna seorang laki-laki yang paling kuat, yang terkuat, yang benar-benar asli, hingga bisa membuat kehancuran rumah tangganya. Yang benar-benar asli yang saya maksudkan, apabila penyusup ataupun yang berpura-pura otomatis tidak bisa masuk ke dalam jasad mediator ini. Jadi yang masuk benar-benar yang asli, yang terkuat dari guna-guna laki-laki luar yang bukan suaminya, yang benar-benar asli. Tarik ke tangan saya. Selamat malam. Selamat malam. Malam guys. Ada apa manggil saya? Iya, saya ingin mengetahui Anda golongan apa? Golongan siluman. Siluman apa wujudmu? Siluman apa? Ya, setengah ular, setengah kera. Setengah ular, setengah kera. Itu gimana itu? Ular kera. Uker berarti. Bawahnya ini ekor saya. Ular. Atasnya kepala kera. Monyet itu. Oh, kamu siluman itu. Saya minta pisang. Gak sopan kali kamu. Si pisang ala kamu 50 tundun komplit depanmu. Wah. Memukul kepalamu pisangnya. Wah. Ya. Aduh, otomatis. Ya, normal lagi. Wah. Kamu ini
tidak sopan sekali sama orang tua. Ah, Oh iya, maaf ya, Anda lebih tua dari saya ya. Ya, saya lupa hilaf. Nah, itu makan dulu boleh. Mas Siluman. Mbah Siluman, Anda kan lebih tua. Jangan banyak-banyak nanti kenyang kamu tidur malah di sini. Ya biar saja tidur di sini. Ya otomatis golongannya di sini biar mengajar kamu sekalian Iya mau iya enggak? jangan. Hmm. Saya kan cuma bercanda. Kamu bercanda, oke. Kamu golongan siluman. Hmm. Golongan siluman dari mana? Kodam dari Kodam seorang siapa? laki-laki. Kodam dari seorang laki-laki. Laki-laki siapa itu laki-lakinya? Ya saya jujur ya. Jujur otomatis kalau kamu berbohong. Saya kodam dari laki-laki. Hmm. Yang laki-laki itu telah mengguna-guna perempuan yang kamu maksud tadi. Oh, si mbaknya itu. Saya sudah masuk ke jasadnya perempuan itu. Begitu. Berarti benar dia itu mbaknya kena guna-guna daripada laki-laki. Kena guna-guna dari saya. Ya, laki-laki ini yang digambar ini. Bisa melihat. Sebenarnya bukan hanya laki-laki itu saja. Lalu? Tapi laki-laki yang menyukainya. Banyak. Itu juga mengirim sesuatu ke dalam tubuhnya si perempuan itu. Supaya si perempuan itu banyak disukai laki-laki yang sudah melihatnya maupun yang sudah dikenalnya. Oh begitu, biar pesonanya tambah luas, tambah terlihat cantik di muka umum gitu. Wih. Kalau orang-orang mengirim teluh kepada orang itu kan ya untuk jarum, paku, atau juga yang batu maupun kotoran-kotoran dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tapi ini bukan di luar dari laki-laki yang saya menjadi kodamnya, di luar dari orang lain, itu mengirim ke perempuan itu berupa teluh yang bisa membuka aurat dari kecantikan si perempuan itu. Wih, ternyata begitu, hingga banyak laki-laki yang kelepek-lepek gitu. Iya, banyak yang menyukainya. Oke. Sehingga nanti jika itu diteruskan, santet itu bisa masuk dalam jasadnya, dituruti dari jasad si perempuan itu. Ya, keluarganya nanti kan bisa pecah. Oh, itu tujuan utamanya. Oke, kamu makan dulu, tenang. Ya. Aku gak akan menyakitimu selama kamu di sini baik-baik dan jujur. Ini tidak enak ngobrol di sini. Kenapa? Ngobrol di atas saja. Enggak lah, saya gak bisa terbang kok. Kan kamu bisa naik, saya kan bisa naik cepat. Masa saya harus naik ke atap? Panas di sini. Banyak dari golongan putih. Tolong jangan disakiti dulu, dikasih hawa sejuk, hawa dari surga, nanti dia masuk. Jadi dingin kan, nyaman. Malah kedinginan saya. Normal hawanya, Allah. Jadi normal saja. Tolong jangan sakiti. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Oh iya, Anda siluman. Dulu Anda golongan apa sebenarnya? Saya dulunya golongan jin lah. Oh, golongan jin. Karena saya telah membantu manusia yang bernama Dukun. Oh. Saya berhasil menyesatkan manusia-manusia yang datang kepada dirinya. Saya diangkat sama golongan iblis menjadi siluman. Dan saya dijanjikan jika saya nanti berhasil membelokkan akidah manusia lagi, saya dikasih mahkota dan selanjutnya saya berubah menjadi iblis. Hore begitu, hore. Oke. Ada golongan jin dulunya. Berapa usianya saat Anda tercipta hingga sekarang ini kalau dihitung secara hitungan manusia? 1400 tahun. Oh, masih muda berarti Anda ya? Ya,
dibandingkan dari kamu kan ya Tuhan saya. Kamu Kamu kenal wajib saya. menghormati saya. Kamu kenal saya. Tidak kenal saya. Ya, di dalam. Tidak perlu saya menyebutkan. Kamu kenal enggak? Tidak perlu menyebutkan saya. Iya, ini bercanda lah. Terus ini apa punya nama kamu, Mbah atau Om Siluman? Ya, biasa saya dipanggil Sakti. Sakti. Kamu Mas Sakti ya, Mak? Ya Sakti lah. Begitu. Lalu, dulu kamu kok bisa awalnya jin? Hidupmu di mana tempat tinggalmu sebelum mengikuti jadi seorang dukun sekarang? Saya dulunya itu ya liar. Tapi setelah ada orang yang bersemedi di bawah pohon yang sangat besar, yang sangat rimbun, yang di sekelilingnya ada makanan banyak bagi golongan kami. Saya mendatangi orang itu. Dan kebetulan orang itu bisa melihat goib. Saya diajak untuk ikut di dalam dirinya menjadi kodamnya. Oh, begitu. Ya, daripada saya liar, tidak ada yang bisa memberikan saya makanan. Lebih baik saya ikut jasadnya manusia menjadi kodamnya, membantunya. Lebih baik begitu berarti. Makanan saya kan lebih terjamin. Berarti Anda dulu tidak menggunakan sistem peperangan kayak penaklukan enggak? Anda sukarela gitu? Tidak, saya sukarela mendatangi orang itu. Lalu dulu Anda mendatangi orang itu sudah punya ilmu sakti waktu itu? Ya, pada waktu itu keilmuan dari si dukun itu belum sesakti sekarang. Ya masih di level rendah. Oh, begitu. Tapi sekarang karena ritual tirakatnya semakin panjang berhari-hari, ya keilmuannya semakin bertambah. Oh, jadi begitu. Bisa menyantet orang, bisa membuat mati orang dengan seketika, dengan santetnya. Apalagi mengguna-guna mudah sekali itu. Oh, gitu ternyata. Tapi yang masalah santet yang bisa membunuh orang itu kan bukan dari golongan saya. Tapi dari golongan iblis. Oh, golongan iblis. Oke. Makan lagi pisangnya lah satu-satu. Jangan 10-10, kamu atau mulutmu. Tidak, ini satu-satu tapi pisangnya besar segini. Jangan tak kasih pisang yang besar kok. Malah berjoget kamu. Kayak main joget-joget. Sering joget kamu ya berarti? Tidak, saya kan memang seperti ini, gerakan lincah. Oh gitu, oke. Terus ini, Mas Sakti, tak panggil Mas Sakti boleh? Ya. Kamu tadi sempat menyebutkan di awal bahwa kamu dikirimkan dari seorang dukun, kodam seorang dukun kan? Ya, sebelumnya saya menjadi kodamnya dukun. Lalu kamu berpindah ke jasad seorang manusia. Bukan seperti itu langsung. Nah, gimana itu ceritanya? Ketika saya ikut dukun itu, saya dimasukkan ke dalam pusaka yang berbentuk seperti wayang. Oh, Semar Mesem itu. Benar sekali. Semar Mesem jarang goyang. Dan ketika si dukun itu didatangi dari laki-laki yang sekarang saya bantu itu. Ya, ada di foto saya tadi. Ya. Dia meminta sesuatu agar ketika dia menyukai perempuan, si perempuan itu mudah didapatkan. Selalu terngiang-ngiang. Selalu teringat-ingat dengan wajahnya. Selalu teringat dengan wajah gantengnya. Walaupun saya bantu tidak ganteng-ganteng. Tapi karena bantuan saya, orang yang melihat kan kelepak-kelepak. Oh begitu ternyata. Oh, berarti Anda menempati di jimat dulu menjadi kodam seorang dukun, sekarang dipindah ke jimat Semar Mesem, dan Semar Mesem itu dibawa seorang manusia tadi di foto ya? Ya. Dan terus bagaimana proses awal kamu kok bisa membuat tadi kelepak-kelepak daripada si Mbak gadis cantik yang sampaikan ke kamu? Itu kamu kan sempat mengatakan bahwa itu kena guna-guna dari laki-lakinya. Itu gimana awal prosesnya? Bisa ceritakan? Sebelum si laki-laki itu
pengguna-pengguna perempuan tadi itu sebelumnya sudah banyak korban dari laki-laki itu. Sudah banyak mangsa yang didapatkannya. Sudah banyak dia menikmati lek-lek tubuh wanita. Setelah dia bertemu dengan perempuan, kamu masuk tadi, ya yang namanya pemain wanita pasti dia menggunakan mantra yang dikasih dari dukun saya itu, dibacakan. Di Komat Kamit itu. Ya, di samping membacakan, itu dia juga menyediakan foto dari si perempuan itu. Gitu. Ya, itu secara jasad manusianya seperti itu. Tapi secara gaibnya kami bekerja langsung membantunya. Apa yang dia mau, ya kami langsung sikat. Begitu toh. Melalui media atau perantara foto saja langsung bisa bekerja ya? Iya. Terus saat kamu bekerja melalui media foto itu, kamu masuk dalam jasadnya langsung itu? Iya. Ya. Medianya kan ya mantra. Terus foto. Terus dari jimat itu harus dibelikan minyak yang harganya mahal. Ini saya punya minyak ini. Bukan dari itu. Saya tidak mau minyak itu. Loh, ini minyak ini loh, minyak Arfum. Iya, saya tahu. Enak. Tidak enak. Asturi. Tidak enak. Nggak dikasih minyak ini berarti? Tidak lah. Gila aja dikasih minyak itu. Bukannya saya bisa membantu, malah hancur saya kalau dikasih minyak itu. Begitu. Ya, ditatasilah jimat itu. Seketika dari itu kan saya bekerja. Ya, saya tetap di pusaka itu, jimat itu. Tapi kan anak buah saya dulu. Kamu terjunkan langsung masuk dalam jasad perempuan masuk ya? dalam jasadnya perempuan. Semakin si laki-laki itu membaca Komat Kamit mantranya, dari situlah jika saya ada waktu luang, tidak bermalas-malasan di dalam pusaka itu, saya langsung masuk dalam jasadnya perempuan itu. Mengacak-ngacak seluruh pikirannya, mencabuti sari-sari pati yang ada di dalam pikirannya. Dan saya ganti dengan wajah si laki-laki itu. Yang tidak ganteng tadi. Dan saya melupakan wajah dari keluarganya. Terutama suaminya. Benar. Dan jika saya itu berhasil, saya langsung diangkat dari jadi iblis nanti. Begitu. Karena iblis kan sangat menyukai jika ada keluarga yang sudah terikat perjanjian halal, suami istri yang sah, dan dari golongan kami bisa memisahkan dari si laki-laki dan perempuan itu, ya hadiah kami kan besar. Gitu. Iya. Benar, ya ada benarnya yang kamu sampaikan, karena sesuatu yang halal dari jenjang pernikahan itu kok sampai terpisah ya nanti kerugiannya juga banyak begitu. Oke. Terus ini yang saya agak tertarik sedikit. Kamu tadi kan sempat dari guna-guna dari media jimat itu, jimat Semar Mesem itu kamu sempat mengatakan kamu bekerja membuka aura daripada kecantikan si perempuannya, si mbak cantiknya tadi. Itu bukan saya, Tapi itu kiriman dari luar. Berarti bukan si laki-laki itu. Berarti yang mengirim banyak? Banyak. Dikira laki-laki itu saja yang menyukainya. Tidak. Berarti ada saingan ini antar laki-laki? Iya. Seru dong. Boleh. Ya, saya bisa ngobrol sama golongan goib yang menjadi suruhan dari orang lain itu. Saya mengobrol, kenapa kamu masuk dalam jasadnya ini? Ya, Tuhan saya sudah mempunyai pedoman. Jika saya tidak bisa mendapatkan, setidaknya dia bisa sama suaminya. Itu pedomannya. Ya, itu tugas kamu laksanakan dengan baik. Saya bekerja dengan cara saya kerja sendiri. Ternyata sampai begitu ya? Iya. Bolehkah saya ikut bergabung untuk ikut persaingannya? Boleh nggak? Ya silakan saja kalau kamu mau. Saya gunakan ini ya, air zam-zam sama
tasbih lah sama minyak. Oh ya jangan pakai itu. Nah, kenapa? Oh saya punyanya ini. Jangan curang kamu. Curang gimana lah? Kita fair play kan? Ya bukannya nanti kamu berjuang, bersaing itu, tapi menghancurkan dari golongan kami. Loh, itu kan perjuangan saya, kan gitu lah. Tidak usah ikut berjuang kalau gitu kamu. Loh, kan katanya boleh bersaing. Tidak usah, tidak jadi kalau gitu. Berani ini kamu. Kalau bersaing untuk mendapatkan wanita itu, saya siap-siap saja membantu dari laki-laki itu. Nah, saya siap bersaing menggunakan media ini saja sama ini. Tidak, jangan gunakan itu kalau berani kamu. Ya sudahlah, nggak apa-apa kalau gitu. Lain kali. Terus ini, Mas. Itu kan ada sempat kamu mengatakan kiriman dari luar laki-laki lain juga banyak. Ya. Sebenarnya apa sih yang membuat aura terbuka kecantikan dari perempuan itu? Dari sisi gaibnya loh. Ya. Tolong disebutkan. Dari si perempuan itu yang pertama. Auranya bisa terbuka, salah satu kiriman dari orang itu. Itu salah satunya. Yang kedua, dia tidak mengetahui bahwa leluhurnya sudah mengalir darah sampai ke dia. Itu ada kodam dari pengasihan. Oh, kodam pengasihan dari leluhur. Itu satu. Dan apakah juga dia, mohon maaf, saya menanyakan juga, pernah menggunakan sebuah jimat lah yang disebut manusia itu susuk sehingga aura personanya itu terlihat luar biasa. Apakah pernah? Pernah. Tapi dia tidak pernah menyadarinya bahwa itu yang dipasang itu adalah susuk. Di bagian mananya? Wajah. Wajah lebih spesifiknya. Mata mata atau dahi dagu. Yang namanya susuk itu kan jalan-jalan, tidak bisa dibilang di sini, tidak bisa. Susuk itu jalan-jalan. Kaki-kaki berarti dia? Tidak. Ya itu susuk kan di luar dari susuk yang dipasang itu kan ada goib yang melindungi, bisa jalan-jalan. Oh begitu. Dan itu dipasang atas kemauannya dia sendiri dulunya. Iya, tapi dia tidak menyadari bahwa itu susu. Dari mana awal susu itu? Bisa tahu Anda? Tahu lah. Siapa yang memberikan? Seorang dukun atau dukun ala-ala terbungkus rapi? Tidak. Dari hitam. Oh, dari dukun asli. Versi asli loh ya. Berarti yang membuat pesona dari kecantikan perempuan itu hingga luar biasa di muka umum itu yang pertama dia karena tidak menyadari pernah memakai susu. Satu. Yang kedua, dia tidak menyadari juga. Dan dia itu tidak langsung dipasangkan susu, langsung itu masuk tidak. Tapi dia dikasih sama hitam itu. Ya seperti benda-benda pusaka, jimat-jimat seperti itu. Dari benda-benda yang dikasih itu bisa menjadi susu dalam tubuhnya. Dan akhirnya menjadi kodam. Benar sekali. Berarti bukan susu yang langsung terpasang, misalnya kayak jarum langsung terpasang di wajah, enggak gitu. Tapi itu tidak termasuk susu gitu. Iya. Berarti pada ini saya perjelas gini ya. Dia itu tidak menyadari ada aliran kodam leluhur yang sangat kuat dari kodam leluhur pengasihan. Ya. Satu. Yang kedua dari jimat yang akhirnya jimat itu sekarang menjadi kodam dalam jasadnya dan membuka auranya yang sudah termasuk sekarang ini susu. Ya. Karena dari dia menggunakan jimat-jimat itulah yang masuk itu dari golongan jin yang sangat tampan sekali dan sangat cantik sekali. Satu pasang masuk dalam jasadnya perempuan itu. Satu jin satu pasang? Iya, itu bisa menarik perhatian. Apalagi dari golongan kami ingin masuk mengguna-guna. Ya dipersilahkan lah, dipersilahkan karena menyukainya. Sama? Dari golongan kami kan juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Oh begitu. Saling tarik-menarik. Apalagi ditambahi dari kiriman-kiriman yang berbentuk seperti itu bisa membuka auranya, tambah membuka auranya. Ya komplit itu. Paket komplit. Kayak bubur aja paket komplit. Apa itu bubur? Bubur. Makan lagi, minum. Lalu ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Sakti.
Terus ini Mas Sakti, sebenarnya gaib itu lebih dominan. Tadi kan sempat mengatakan Lebih sepasang. dominan saya. Lebih dominan Anda. Golongan kamu siluman. Siluman ketek kera itu. Iya, kera, jangan menyebut ketek kamu. Itu kan di Jawa kan gitu nyebutnya lah. Enggak. Yang saya tanyakan itu begini. Dari kodam-kodam dia sendiri, termasuk kodam pengasihan, kok bisa laki-laki itu tertarik? Memangnya di dalam jasad seorang laki-laki yang membuat tertarik kepada seorang perempuan itu sisi gaibnya itu apa? Ya dari golongan kami. Siluman dalam jasad. Iya, tidak hanya siluman saja. Karena si laki-laki itu sering mendatangi orang hitam. Ya, di dalam seluruh jasadnya itu sudah dikuasai seluruh golongan jin, siluman seperti kami maupun dari iblis. Dari situlah yang berada di dalam jasadnya laki-laki itu bisa membantunya dalam segi apapun. Entah itu dilihat orang berwibawa, dilihat orang ganteng padahal orang tidak ganteng. Seperti itu bisa membantunya. Oh begitu toh. Terus ini saya mau menanyakan secara keseluruhan, bukan ke orang ini lah ya. Supaya dipahami kata-kata saya gini. Saya kan seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Misalnya saya menemukan seorang perempuan cantik. Kadang kan saya tertarik dengan perempuan itu, kok cantiknya Masya Allah. Apa sih yang membuat saya tertarik itu? Golongan apa sih? Ya bisa jadi genderuwo yang di dalam tubuh kamu itu menyukai Kunti si perempuan itu. Oh begitu prosesnya. Lah itu lebih jelas detailnya. Oh genderuwo dalam jasad saya menyukai Kunti dalam si mbaknya yang cantik. Aduhai manisnya itu. Apalagi tidak hanya berpikir seperti itu saja, tapi lebih membayangkan dalam wanita itu ada apanya, bentuknya seperti apa. Itu malah di iblis itu yang masuk. Loh, memangnya banyak kah manusia yang memikirkan sampai dalam-dalamnya seperti itu? Wah, tidak hanya banyak laki. Semuanya laki-laki saya bisa melihatnya. Si perempuan juga banyak. Jika melihat laki-laki seperti itu, mata keranjang. Nah memang kamu sendiri ini golongan apa? Laki-laki atau perempuan? Saya laki-laki lah. Ya berarti kamu mata keranjang juga dong. Ya saya bebas golongan goib. Ya tapi kan kalau di gaib terpotong-potong tuh bumbung. Ya kan saya tidak berbohong. Oke, lalu kita kembali lagi ke tema tadi. Dia mempunyai rencana-rencana seperti itu dan sekarang rumah tangganya sudah di ujung tanduk. Rencana kalian sudah hampir berhasil, gitu kan? Yang sesuai harapan ekspektasi daripada juragan-juragan kamu semua. Itu kan begitu. Nah sekarang dia meminta pertolongan kepada saya. Jangan ditolong. Tapi memangnya nanti kenapa? saya tidak bisa menjadi iblis. Oh begitu. Iya. Sudah, biarkan saja orang itu kehidupannya seperti itu. Yang penting kamu kan kehidupan kamu kan enak, bisa ngopi, bisa ngobrol, bisa ngerokok sama teman-teman kamu ini. Sudah seperti itu saja. Udah kok bisa gitu lah, ya enggak lah. Kita kan ya berjuang dalam rangka melaksanakan perintah Allah gitu lah. Tugas kami. Ya kalau itu saya tidak bisa menjawab saya. Oke. Terus selama kamu sudah menempati jasad itu, kamu sudah mengambil apa saja hingga membuat pikirannya kok tidak normal kepada keluarganya sendiri? Ya, yang pertama kami yang kamu masuk. ambil. Ya balik sari-sari patinya, kami grogoti, saya makan bersama pasukan-pasukan saya. Saya lilit itu kepalanya sama ekor saya. Yang paling fatal ya rusukmanya kami tawan. Sudah ada kami serahkan sama golongan iblis. Sudah kamu tawan? Ada? Sudah ada 2. Sudah kamu tawan 2. Oke. Dan saya bukan hanya menawan si perempuan itu, tapi suaminya juga. Suaminya juga? Iya. Supaya si suaminya itu sama si perempuan itu kehidupannya kan tidak pernah akur. Semakin dia berantem, gitu. Semakin dia bentrok kan semakin peluang besar bagi kami. Oh iya, ternyata begitu toh Mas Sakti. Terus
Jika manusia sudah mengalami itu, fase seperti itu yang tadinya tujuan bahtera rumah tangganya itu ya hanya melaksanakan perintah Allah, bahkan sampai titik manapun lah. Kan tujuan manusia kan ya mengikuti perintah Allah melalui sunnah Rasulullah. Iya. Kan kamu sendiri memang golongan siluman sudah berjalur dengan iblis untuk menggoda manusia supaya terpisah. Oke. Lalu ini yang saya tanyakan. Solusinya bagaimana jika sudah sampai tahap seperti itu? Yang harus dilakukan manusianya, salah satunya suaminya. Ya langkah apa yang harus dilakukan? Jawab. Kalau kamu bohong pedang ini. Ya, untuk sepasang suami istri itu, saya melihat banyak itu kodam-kodam yang baru-baru masuk ke dalam jasadnya karena membaca yang menurut dia bisa membuat rumah tangganya harmonis lagi. Itu malah menambah goib. Membaca bacaan. Mohon maaf, bacaan di agama kami Islam. Loh, bukannya itu baik? Ya baik, kalau niatnya baik, Allah. Kalau niatnya seperti itu dengan tujuan lain selain Allah, ya pastinya ada goib yang masuk ke dalam doa itu. Oke. Yang pasti yang harus gimana? disikapi, semua kejadian itu sudah kehendak langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menyikapi seperti itu, kembalinya ya ke Allah saja. Nanti Allah kan terserah memberikan arahan yang terbaiknya seperti apa. Ya seperti kamu ini mau menolongnya itu kan ya namanya Allah sudah memberikan petunjuk kepada dia. Oh ternyata begitu. Yang wajib dilaksanakan ya harus kembali ke Allah. Tobat, memperbaiki ibadahnya. Itu paling mudah. Dan yang paling gampang, jika dia bisa melupakan si laki-laki itu ya silakan, tapi kan kenyataannya tidak bisa, Pak. Ya karena sudah ada pengaruh goib yang masih dalam jasadnya sangat kuat. Makanya itu. Lalu ini ciri-ciri manusia sepasang suami istri yang biasanya mudah kamu ganggu, bahkan kamu masukkan kelemahanmu guna-guna itu bisa memecahkan daripada rumah tangganya, itu yang seperti apa? Ya gampang. Jika si laki-laki itu kaya raya, kami kasih godaan dari golongan-golongan kami masuk ke dalam jasadnya perempuan-perempuan untuk menggoda si laki-laki itu karena kaya raya. Tapi jika si perempuan itu, paling perempuan itu kan paling butuh kasih sayang terhadap suaminya. Ya jika ada perempuan yang perhatian dari suaminya itu kurang, ya kami goda. Ya bukan hanya butuh kasih sayang saja lah, butuh uang juga lah, karena ini di dunia. Ya namanya kasih sayang itu kan berupa seperti kasih sayang, perhatian, kasih sayang terhadap uang, tidak pelit kepada istrinya. Kan banyak. Tumben Anda cerdas sekali. Ya perempuan itu tuh panjang kiranya kalau perempuan. Jadi begitu ya. Jadi harus dilakukan manusianya ya berikhtiar dengan cara yang baik, melalui jalur yang baik yang diridhoi oleh Allah, seperti halnya mohon maaf yang kamu sebutkan tadi. Kalau kami kan sering menggunakannya kan air zam-zam yang sudah didoakan oleh guru kami. Ya, saya sebenarnya tahu tapi tidak menyebutkan. Begitu. Ya, ada juga ini tasbih. Ya semoga saja nanti bisa dibantulah. Dan semoga saja nanti bisa kembali lagi rumah tangganya. Terus, yang ingin saya tanyakan lagi. Kamu tadi kan mengatakan yang muda kan yang seperti itu ya. Yang laki-lakinya kaya, kamu goda dengan cara kamu datangkan perempuan-perempuan yang banyak, yang cantik-cantik kepada dia. Ya kalau saya seperti itu. Tapi kalau dari goib-goib yang lainnya kan ya banyak versinya. Ya intinya dari goib-goib jika bisa memisahkan sepasang suami istri itu berhasil mendapatkan hadiah yang sangat besar. Caranya kan berbeda-beda. Kalau saya seperti itu. Iya. Apakah juga kamu menggunakan cara misalnya mempengaruhi daripada pikirannya, nambah istri ya,
Atau Ya gimana? jelas, itu kan sama saja saya sudah menyebutkan tadi. Oh begitu. Mendatangkan wanita-wanita dan di dalam si laki-laki itu juga harus ditimbulkan pikiran seperti itu juga. Oh, ya maaf. Lah saya kan ya tadi gak nyambung. Mendatangkan perempuan-perempuan soalnya. Terus ini Apa? sebelum kita berpisah, kamu kan ya sudah sampai sini. Kamu dulunya kan golongan jin. Sekarang menjadi siluman dan mau menjadi iblis. Apa kamu tidak kembali ke hakikatmu saja? Karena kamu jin kan ya sebaiknya kalau dari kami kan ya kembali ke jin lagi sebagai hakikatmu saat diciptakan oleh Allah terdahulu. Iya, saya mengetahuinya. Tapi saya tidak mau. Saya lebih nyaman Mengapa? seperti ini. Oh, Enak ikut golongan iblis. oh, nggak mau ikut golongan cahaya. Tidak. Begitulah. Terus ini satu Itu hal. kan pilihan saya. Kamu Iya, jangan iya. memaksa. Saya nggak memaksa kamu. Saya nggak memaksa kamu. Saya mau menanyakan satu hal lagi. Lalu dari manusia itu yang terkena guna-guna ya, Ya. itu dampak negatifnya sekarang yang dialami apa? Apa dia mengalami sering mengalami sakit kayak bagian kepala kayak? Ya iya pasti itu selalu teringat-ingat dengan si laki-laki itu. Ya pastinya nanti jika itu dituruti kan nanti akan sakitnya itu langsung ke medis dalam jasadnya. Oh. Yang namanya selalu terfikirkan itu kan di dalam otaknya ini. Jika otaknya sudah kami grogoti, seluruh energinya sudah kami ambil, lemas, tidak mempunyai power, ya pastinya akan jatuh sakit. Entah itu sakit apa kan, ya itu menjadi tugas kami nantinya. Oke, iya. Kamu berarti kalau seorang manusia di saat itu berhubungan kamu juga merasakan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Dengan Saya tidak itu? tertarik, saya tertarik lebih ke goib, istri saya. Oh, Istri saya cantik-cantik. kamu nggak mau Islam ya? Tidak. Ya, orangnya sudah minta bantuan, minta tolong saya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang juga yang pernah kamu ambil dari jasad perempuan itu keluar semua gak enak. Allah kembalikan itu. Sallallahu ala Muhammad. Kamu curang. Semua kelemahanmu sekarang juga pindahkan ke tangan saya tercabut. Allah kelemahanmu cabut. Sallallahu ala Muhammad. Kamu seperti yang ompong gak punya ilmu. Allah. Semuanya kembalikan utuh. Assalamualaikum. Aduh. Tolong. Tidak berdampak negatif apapun ke dalam jasad media hari ini. Sallallahu ala Muhammad. Sudah. Kotoranmu itu bersihkan. Tidak mempunyai ilmu saya. Ilmumu kembali lagi sekarang juga. Ilmu dari siluman ini sekarang hadir masuk bisa mengambil kotoran saja. Allah. Semua kotoran saya beserta kerajaan yang di dalam pikirannya, yang ada di kepalanya semuanya. Semua gaib yang pernah dikirimkan dari lelaki manapun, baik itu dari jimat-jimatnya mereka sendiri, sekarang juga terikat jadi satu dalam jasadnya. Terikat terkunci. Allah. Semua keilmuan mereka semua sekarang juga yang dalam jasad perempuan itu tercabut. Melilah fil mahfud. Dan juga semua yang terikat tadi bergabung menjadi satu total. Pindah ke tangan saya semua sisanya. Semua jadi terlihat yang kabur otomatis ketahuan. Pindah semua ke tangan saya beserta kerajaan kotorannya. Gabung. Gabung. Harus menyesuaikan jasad mediatornya. Sallallahu ala Muhammad. Semua kotoran gabung. Buang. Sudah. Kamu baik-baik diam ya. Mau dibawa kemana saya? Enggak kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong rangket neraka keluar.
Sehat, Mas? Nggih, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya komunikasi tentang dunia daripada rumah tangga, bahtera rumah tangga yang sedikit itu semoga membawa dampak positif bagi kami yang memang belum merasakan bahtera rumah tangga maupun nantinya bagi para pemirsa yang sudah merasakannya, dan juga bisa menjadikan pembelajaran apa yang seharusnya kita lakukan, solusinya seperti apa. Kalau di kami itu ya sering menggunakan air zam-zam, bersihkan semua energi negatif dalam tubuhnya melalui ruqyah jika sudah mempunyai air zam-zamnya, maupun tasbih maupun daripada produk-produk yang lainnya. Dan juga jangan merasa berbangga hati jika banyak orang yang terpesona dengan kita, karena sejatinya itu pun ya sebenarnya ya ujian ataupun ya gangguan yang nantinya harus kita lewati. Jika kita tidak bisa melewati, otomatis kita akan terjeratnya gitu. Dan semoga saja semuanya diberikan kepahaman. Itu saja pesan kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, itu memang mutlak kesalahan kami. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.